Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna afdhalal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa dan para pendengar Roja TV dan Radio Roja, kaum muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang ini kita kembali bertemu masih membahas buku Ensiklopedia Akhlak Salaf. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita tentang sifat jujur, akhlak yang mulia dan merupakan salah satu akhlak yang harus dimiliki oleh setiap muslim, yaitu kejujuran. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas jujur dari beberapa sisi, yaitu jujur dalam niat, dan berikut ini poin ketiga di dalam bab jujur adalah jujur dalam perkataan dan perbuatan. Apabila disebut kata jujur, maka pikiran kita langsung tertuju pada ucapan atau perkataan. Jujur itu kita identikkan dengan perkataan, ucapan yang jujur, perkataan yang jujur. Sehingga dinyatakan bahwa kejujuran pada ucapan adalah bentuk kejujuran yang dikenal oleh semua umat manusia. Seorang dikatakan jujur apabila menyatakan kebenaran sesuai dengan fakta yang ada, tanpa menambah-nambahi ataupun mengurang-urangi. Jujur juga bermakna kesesuaian kata hati dengan ucapan. Maka jika salah satu tidak terpenuhi, maka ia belum bisa disebut sebagai kejujuran. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutamakan lisan daripada anggota tubuh lainnya di dalam mengamalkan kejujuran. Allah mengangkat derajat seorang hamba dengan menjadikannya mampu mengucapkan kalimat tauhid, syahadat, la ilaha illallah. Oleh karena itu, tidak sepantasnya seorang muslim membiarkan indera yang dimuliakan ini melakukan kejahatan. Dan salah satu kejahatan lisan adalah berbohong. Apabila sampai terbiasa dengan kebiasaan ini, yang merupakan salah satu sifat orang munafik, maka dia bisa binasa karena anggota tubuhnya ini, yaitu lisannya. Maka setiap muslim wajib menjaga lisan agar selalu berkata jujur dan menjauhi dusta, lawan dari kejujuran, yaitu dusta ataupun bohong. Membiasakannya dengan ucapan-ucapan bermanfaat, baik dalam urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Sebab bagaimanapun perbuatan lisan itu bergantung pada kebiasaan sehari-hari.
Bagaimana kita menggunakan lisan itu? Kebiasaan kita. Apabila dibiasakan jujur, niscaya ia akan selalu jujur. Dan apabila dibiasakan dusta, maka niscaya ia akan selalu dusta. Seperti yang disebutkan Nabi SAW dalam hadis ya. Inna rajula yasduk, wa la yazalu yasduk, wa yataharra sidq, hatta yuktaba indallahi siddiqa. Seorang itu berkata jujur, dan selalu mencari kejujuran. Dan senantiasa mengucapkan kejujuran hingga dia ditulis di sisi Allah sebagai seorang siddiq, orang yang jujur. Sebaliknya, innar rajula yakdzib wa la yazalu yakdzib wa yataharral kadzib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Seorang itu berbohong, lalu terus-menerus berbohong dan mencari-cari celah untuk berbohong. Maka hingga dia ditulis di sisi Allah sebagai seorang pembohong. Maka perbuatan lisan itu bergantung pada pembiasaan kita sehari-hari. Bagaimana kita biasakan lisan itu, kita gunakan. Lisan yang dibiasakan berbohong, maka dia seolah-olah terlatih untuk berbohong. Mudah bagi lisan itu untuk mengucapkan kebohongan. Demikian juga lisan yang terbiasa jujur, dia terlatih untuk jujur, sehingga keluh lisannya untuk berkata bohong. Selalu mengucapkan kejujuran. Nah demikian. Jadi apabila dibiasakan jujur, maka dia akan senantiasa jujur. Apabila dia biasakan dusta, maka dia akan senantiasa berdusta. Oleh karena itu orang yang punya kebiasaan berbohong atau berdusta, kalau dia tidak sungguh-sungguh melenyapkan dan menghilangkan kebiasaan ini, dia tidak akan bisa meninggalkannya. Karena lisannya kadang-kadang refleks untuk berbohong. Bohong itu spontan muncul darinya. Kadang-kadang tanpa dia pikirkan. Tanpa dia rekayasa bohong itu, lisan sudah berkata bohong. Ada orang-orang yang seperti itu. Jadi kebohongan itu spontan saja muncul. Refleks dari lisannya, karena memang sudah terlatih, terbiasa, dan tidak merasa keluh ya, tidak merasa berat untuk mengucapkan kebohongan. Sehingga ada sebagian orang yang jujur dan bohongnya nggak bisa dibedakan. Kapan dia jujur, kapan dia bohong. Ya, sehingga manusia tidak bisa mengenali dia sekarang berkata jujur atau berkata bohong. Nah ini tergantung kepada kebiasaan. Bagaimana kita membiasakan lisan kita. Karena lisan seperti anggota-anggota tubuh lainnya. Walaupun orang-orang mengatakan lidah memang tak bertulang, tapi banyak syaraf-syaraf di situ ya. Sama seperti tangan, kaki yang kalau kita biasakan untuk mengerjakan sebuah pekerjaan, maka syaraf-syaraf ini akan menggerakkannya. Kadang-kadang tanpa perintah otak sekalipun. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Maka Nabi SAW memberikan dorongan, ya, motivasi kepada kita semua untuk jujur. Dengan memberikan jaminan, garansi, yaitu surga. Nabi bersabda dalam sebuah hadis, itmanu li sitan min anfusikum atmanu lakumul jannah. Jaminlah untukku dengan menjaga 6 perkara berikut ini, aku akan menjamin surga untuk kalian. Ini jaminannya surga. 6 perkara ini. Kalau kita jaga 6 perkara ini, maka garansinya, jaminannya adalah surga. Nabi berkata, usduqu idza haddatsum. Jujurlah jika kamu berbicara. Itu yang pertama disebutkan Nabi SAW. Jujurlah kamu ketika berbicara. Biasakan jujur. Walaupun ya kadang-kadang kita terperosok dalam kebohongan. Ya, karena satu dan lain hal. Karena satu dan dengan banyak sebab.
kadang-kadang kita tergelincir, terkondisikan untuk bohong ya. Dan kita ingat, kita sadar dan kita istighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bohong itu juga tingkatan. Ada bohong yang parah karena sampai kepada bentuk kezaliman. Ada bohong-bohong ringan ya. Kadang-kadang itu lepas dari lisan kita begitu saja tanpa kita pikir. Nah, maka Nabi mengatakan usduqu idza haddastum. Jujurlah kamu ketika kamu berbicara. Usahakan untuk jujur. Ya karena kita menggunakan lisan ini tanpa berpikir. Walaupun Nabi menyuruh kita untuk pikir-pikir dulu sebelum berbicara. Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Hendaklah dia berkata yang baik atau dia diam. Nabi perintahkan kita untuk memperhatikan setiap ucapan. Wa may yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Demikian Allah mengabarkannya kepada kita di dalam Al-Quran. Tapi boleh kita hitung satu hari saja, nggak usah 1 tahun ya. Kata-kata yang kita keluarkan, berapa persen yang itu sebelum kita lontarkan, sebelum kita ucapkan, kita pikirkan dulu matang-matang, masak-masak. Pertama benar, yang kedua bermanfaat. Benar jauh dari kebohongan, bermanfaat jauh dari hal yang sia-sia. Sedikit mungkin ya, hanya berapa persen lah dari ucapan kita itu yang betul-betul kita pikirkan. Ya sehingga kata-kata yang keluar itu benar-benar baik, yaitu betul dan bermanfaat. Kebanyakannya tanpa kita pikirkan itu. Dan itu salah satu zina lisan, yaitu bicara. Karena setiap anggota tubuh ini ada zinanya ya. Zina mata melihat, zina telinga mendengar, zina lisan berbicara. Zina tangan menggapai, zina kaki melangkah. Nah demikian. Maka pertama kata Nabi, jujurlah kamu ketika berbicara. Wa aufu idza wa'adtum. Tepatilah janji ketika berjanji. Ini juga akhlak muslim yang sudah kita bahas ya, yaitu menepati janji itu penting. Itu termasuk salah satu kejujuran dalam perbuatan, menepati janji itu. Ya. Nah, kadang-kadang kita suka mengumbar janji, tapi orang-orang kadang-kadang sudah menandai ya, sudah mengetahui, ya bahkan sudah memaklumi kalau kita berjanji itu pasti nggak akan ditepati. Ya, sebagian orang memang ada kebiasaannya seperti itu, selalu mengumbar janji akan tetapi tidak pernah ditepati. Nah, mungkin kita pernah jatuh dalam hal ini ya, kita memberikan janji tapi kita tidak tepati, mungkin karena lupa, atau memang karena kita tidak mampu melakukan janji itu. Ya, atau kita sengaja melanggar janji itu. Banyak faktor-faktornya. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Maka hati-hati dengan mengumbar janji. Kadang-kadang kita memberi janji kepada orang lain untuk membuatnya senang. Tapi senang sesaat itu ya. Ketika kita beri janji dia senang. Seolah-olah dipandangnya kita itu malaikat itu. Tetapi ketika kita tidak menepati janji itu, mungkin berubah pandangannya terhadap diri kita. Mungkin kita dipandangnya lebih buruk daripada syaitan. Ya, karena itu salah satu perbuatan yang tidak terpuji, menyalahi janji itu, memungkiri janji. Dan itu termasuk salah satu sifat munafik juga, yaitu wa idza wa'ada akhlaf, jika berjanji diingkari, diselisihi janji itu. Maka hati-hati dengan berjanji, apalagi kepada orang-orang dekat kita. Ya. Nah, ya memang janji ini kan sering kita ucapkan kepada orang-orang yang kita kenali ya, yang dekat dengan kita, orang-orang yang katanya kita cintai. Ya, katanya kita cintai, kita menyintainya, mungkin sahabat kita, bahkan mungkin istri kita, mungkin anak kita. Kepada siapapun kita tidak boleh menyalahi janji. Ya, itu tidak termasuk bohong yang dibenarkan kepada istri. Ya, suami yang suka memberi janji kepada istrinya tapi nggak pernah dipenuhi, itu tidak termasuk bohong yang dibolehkan itu. Ya, seperti kata Nabi ada 3 yang boleh ada dispensasi untuk berdusta di situ.
yaitu percakapan suami kepada istri. Nah, memberikan janji bohong itu tidak termasuk di dalamnya. Maka hati-hati ya, orang yang menjadi korban janji kita itu adalah orang-orang dekat kita. Tanpa kita sadari kita telah melukai perasaan mereka. Kita telah menyakiti mereka. Kadang-kadang orang-orang yang kita berikan janji-janji semu ya, janji palsu, ya, mungkin mereka diam. Tapi mereka catat itu dalam catatan hati mereka, si fulan ini kebiasaannya. Maka kalau dia janji, nggak usah diharapkan sekali. Karena pasti itu janji kosong. Sebagian orang ada yang memang sudah dikenali kebiasaannya seperti itu. Maka kalau kita ingin dapat jaminan sorga dari Nabi, yang kedua adalah tepatilah janji ketika berjanji. Jangan mudah memberikan janji yang kita sadari kita tidak akan menepatinya. Kadang-kadang ini dibumbui dengan kata-kata insya Allah, kan begitu ya. Nah, ini juga kata-kata yang nggak boleh dipermainkan sesukanya, ya. Nah, insya Allah ini tahqiqan atau apa? Ada kadang-kadang insya Allah itu untuk meyakinkan orang yang diberi janji supaya ya mempercayai janjinya, walaupun pada akhirnya dia tidak menepatinya itu. Nah, demikian. Itu yang kedua ya. Wa addu idza atumintum, dan tunaikan amanah jika dipercaya. Jika diberi amanah, embanlah amanah itu dengan baik. Karena seorang mukmin itu adalah orang yang amanah. Nabi mengatakan la iman liman la amanata lahu. Tidak ada iman orang yang tidak memegang amanahnya. Dan amanah ini termasuk perkara agama yang diangkat dari manusia. Sehingga tidak ditemukan lagi orang-orang yang amanah di tengah-tengah manusia. Itu akan datang masanya seperti itu. Ya, nah. Jadi seorang muslim, seorang mukmin adalah orang yang melaksanakan amanah. Apapun amanah itu ya. Banyak amanah-amanah dalam hidup kita, dan hidup ini juga adalah amanah. Nggak usahlah kita bicara yang jauh dari jangkauan kita. Ya, diri kita ini amanah. Ya, kita diberi amanah oleh Allah dari ujung rambut sampai ujung kaki, maka tunaikan amanah Allah tersebut. Kita diberi istri, maka tunaikanlah amanah tersebut. Kita diberi anak, itu juga amanah, maka terimalah amanah itu dengan baik dan jagalah amanah itu. Ya. Dan juga Islam yang Allah berikan kepada kita ini adalah amanah, maka jagalah itu. Jadi hidup ini adalah amanah. Kita memegang banyak amanah karena Allah percayakan kita sebagai khalifah di muka bumi. Maka banyak amanah yang Allah percayakan kepada kita yang harus kita emban dengan baik, ya. Karena semakin besar nikmat, semakin besar juga amanah. Ya, itu dia kata kuncinya. Semakin besar nikmat yang kita terima, baik itu harta, jabatan, kesehatan, dan lain-lain sebagainya, maka semakin besar juga amanah yang dibebankan di pundak kita, di atas pundak kita. Yang harus kita tunaikan amanah-amanah itu. Apalagi amanah harta ya, amanah jabatan. Itu adalah amanah yang besar dan akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tunaikan amanah ini dengan baik ya. Apabila kita dipercayakan pada satu jabatan, satu tugas, atau dipercayakan Allah untuk menerima ataupun menguasai sebuah harta, maka amanahlah di dalam menggunakannya. Ya, apalagi harta itu ternyata bukan harta kita, yang statusnya itu harta umat atau harta orang banyak. Ya, harta yang diamanahkan kepada kita untuk kita jalankan. Nah, itu berat. Misalnya harta anak yatim yang kita pegang, ya, dan lain-lain sebagainya, dan itu atau harta manusia, harta umat, harta rakyat, yang mana kita harus tunaikan itu kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya, maka jangan dikorupsi, jangan kita kantongi, jangan kita jadikan itu sebagai harta kita. Nah, itu adalah berat,
Ya, tanggung jawabnya nanti di akhirat. Kadang-kadang ini tidak dicari oleh pemiliknya, harta umat ini nggak dicari oleh umat, ya. Ya, kadang-kadang umat juga tidak menuntut ya harta yang dipegang atau harta mereka yang dipegang oleh seseorang, nggak dikejar-kejar mungkin ya, tidak seperti harta orang lain yang kita pegang, orang itu pasti akan ngejar-ngejar itu. Tapi harta umat kadang-kadang umat nggak mengejarnya, dan kadang-kadang juga dan banyaknya juga harta itu luput dari ya kita katakan pantauan manusia dan seolah-olah aman. Tapi hati-hati di balik itu. Nah, maka itu adalah amanah besar yang kita katakan diembankan di pundak kita. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Kemudian wahfadzu furujakum waghuddu absarakum wa kuffu aydiyakum. 3 perkara berikutnya adalah jagalah kemaluanmu, kehormatan dirimu. Ya, tundukkanlah pandanganmu dan jagalah kedua tanganmu. Itu 3 hal yang perlu kita jaga dari tubuh kita. Yang pertama tentunya kemaluan, menjaga diri dari perbuatan-perbuatan keji. Ya, seperti zina, liwat dan sejenisnya. Tundukkan pandangan mata, karena mata adalah panah dari panah-panah iblis. Banyak kejahatan itu bermula dari mata turun ke hati, kata orang. Dari mata turunlah, ya kita katakan apa? Keinginan. Maka kejahatan itu biasanya karena ada kesempatan. Kesempatan itu karena terlihat. Kalau nggak terlihat, ya nggak muncul kesempatan itu. Maka hati-hati ya dengan pandangan itu. Tundukkanlah pandangan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan baik orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan untuk ayaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Agar menjaga pandangan mereka dan menjaga kehormatan mereka, yaitu kemaluan mereka. Nah, demikian menundukkan pandangan, ya. Nah, ini kan Nabi mengatakan yang pertama itu dimaafkan, ya, al-ula laka wa thaniyah alaika. Yang pertama itu dimaafkan. Ya, kadang-kadang kita tidak sengaja tertumbuk pandangan kita kepada sesuatu yang tidak boleh dilihat, ya. Tapi yang kedua itu masuk catatan dosa sudah. Nah, demikian. Maka ini berat untuk kita lakukan hari ini ya, terutama hari ini di mana aurat diumbar di mana-mana dan untuk menjaganya itu sangat susah. Apalagi di zaman teknologi hari ini, informasi, ya, media sosial yang begitu, ya kita katakan besar pengaruhnya di dalam kehidupan, dan semuanya itu menjadi fitnah bagi mata. Ada bentuk 3 candu yang menghantui manusia hari ini. Yang pertama, 3 candu yang menjadi hantu bagi manusia hari ini, ya, yang membayang-bayangi kehidupan mereka. Yang pertama adalah narkotika. Ya, baik itu ya kita katakan zat adiktif dan sejenisnya, ya, seperti ganja dan heroin dan lain sebagainya. Ya, itu narkotika. Yang membuat seorang itu kecanduan dan mungkin dia akan kelojotan kalau nggak dikasih narkotika itu. Itu yang pertama. Yang kedua, candu yang kedua adalah narkolema, narkotika lewat mata. Yaitu fitnah pornografi. Yang bisa saja hadir di saku seseorang. Ya, lewat gadgetnya. Yang sekarang semua dimudahkan, murah dan cepat. Itu 2 kata yang jadi kuncinya, hingga hal itu jadi mudah hari ini, yaitu murah dan cepat. Teknologi 4G ini lebih murah daripada 3G yang muncul 10 tahun atau 12 tahun atau 15 tahun yang lalu. Sekarang ada kemudahan dan murah, artinya terjangkau, dan jadi fitnah bagi banyak orang. Maka candu yang kedua yang menghantui hidup manusia hari ini adalah
narkolema, narkotika lewat mata. Yang ketiga adalah candu yang bernama medsos. Ya, medsos ini juga menjadi candu bagi manusia hari ini ya. Sehingga kalau tidak main media sosial sehari saja sudah ada orang yang ditahan dia dari gadgetnya, dari kita katakan dari handphonenya, itu kelojotan seperti orang pencandu narkoba yang tidak dikasih narkotika. Begitu candunya itu ya. Sehingga ada sindrom ya, orang-orang mengatakan FOMO ya, fear of missing out hari ini. Orang-orang yang ketakutan ketinggalan berita, takut ditinggal komunitas dan lain sebagainya. Ya, menghantui kehidupan manusia hari ini. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Maka jagalah pandangan mata. Nah, ini semua fitnah bagi pandangan mata itu ya. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Dan kemudian jagalah kedua tangan. Ya, ya memang ada zinanya juga tangan ini, dan zinanya itu adalah meraih ya. Kita gunakan dia untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti hari ini. Mungkin tangan ya adalah anggota tubuh yang paling sering digunakan untuk bermain handphone ya, mungkin hari ini ya. Jari jemari itu bisa menjadi sebab kebinasaan, kehancuran dan musibah bagi seseorang ya. Mungkin orang itu bisa saja dipenjara karena jari jemarinya yang dia gunakan untuk menyebarkan fitnah, namimah, ghibah, mengadu domba, ya, merusak kehormatan orang lain dan lain sebagainya. Jagalah kedua tanganmu hari ini ya, dari memukul orang. Memukul orang itu ya tentunya satu kejahatan. Tapi memukulnya dengan tulisan kita ya di medsos itu jauh lebih menyakitkan daripada dipukul dengan tangan. Ya, nah maka hati-hati menggunakan tangan hari ini. Ya, nah itu 6 perkara kata Nabi, jika kita menjaganya maka Nabi menjamin bagi kita surga. Yang pertama tadi, jujurlah ketika kita berbicara. Demikian pula ya, Nabi SAW menjamin sebuah istana di bagian tengah surga. Bagi orang-orang yang jujur, walaupun dalam kondisi ya, dalam momen ya, di saat dia mungkin bisa saja berbohong. Ya, seperti misalnya ketika dia bercanda. Ya, ketika orang itu bercanda kadang-kadang ya di dalam canda kayaknya ada kebebasan ya untuk berekspresi, untuk mengucapkan kata-kata yang intinya membuat orang itu senang, tertawa ataupun gembira, maka ada alasan di situ untuk berbohong. Maka Nabi menjamin bagian tengah istana, bagian tengah sorga, bagi yang meninggalkan dusta walaupun sedang bercanda. Nabi mengatakan, inilah amzah, walakin la aqulu illa haqqa. Aku juga bercanda, namun aku tidak mengatakan kecuali yang benar. Itu Nabi ya, dalam kondisi bercanda sekalipun beliau tidak berdusta. Namun kita kadang-kadang terjebak dalam dusta ketika bercanda karena tujuan kita yang kita inginkan orang itu senang dengan canda kita. Mereka gembira, tertawa dengan canda kita. Kayaknya kalau jujur-jujuran kurang menarik candanya. Maka kita terdorong tanpa kita sadari untuk berdusta ketika kita bercanda. Nabi mengatakan, ana za'imun bi baitin bi fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqa wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in kana maziha wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Nabi berkata, aku menjamin istana di bagian pinggir surga bagi orang yang meninggalkan debat walaupun dia berada di pihak yang benar. Kadang-kadang kalaupun kita berada di pihak yang benar, bukan berarti kita harus meladeni debat. Karena debat itu kebanyakannya bukan untuk mencari benar atau salah, tapi mencari menang atau kalah. Dan banyak sekali keburukan-keburukan yang terjadi di arena perdebatan. Misalnya pihak yang benar bisa saja direndahkan, dilecehkan. Pihak yang salah, perkara yang batil bisa saja
dihormati dan dimuliakan, ditinggikan. Nah, ini adalah satu keburukan di arena perdebatan. Apalagi tujuannya bukan untuk mencari kebenaran, hanya untuk debat kusir belaka. Siapa yang pintar bersilat lidah, dialah yang menang. Kadang-kadang juga diiringi dengan apa? Dengan intimidasi secara fisik, dengan kekerasan, dengan kezaliman. Ya, nah ini tentunya ya lebih baik kita meninggalkannya. Dan Nabi menjamin istana di pinggir surga bagi orang yang meninggalkan debat walaupun dia berada di pihak yang benar. Terutama kita kembali kepada ya medsos tadi ya, karena di situ sekarang banyak perdebatan terjadi, ya banyak sekali majelis-majelis debat di medsos. Ya kadang-kadang kita terjebak untuk mengikutinya. Ya sampai-sampai sebagian orang ya ada yang menjadi emosi sendiri dia dengan lawan debat yang tidak terlihat gitu. Dia banting handphonenya, dia tendang kursi, dia tendang meja karena dia merasa gusar dengan lawan debatnya. Di dunia maya ini seperti orang gila jadinya. Ada orang yang nggak bisa tidur, uring-uringan, ngedumel sendiri, jengkel sendiri, dongkol sendiri gara-gara meladeni debat di dunia maya. Ini sangat konyol sebenarnya. Yang mana kadang-kadang yang kita katakan yang benar dan yang salah nggak jelas di situ. Apalagi orang-orang yang ikut dalam debat itu adalah orang-orang jahil semua, juhala. Nggak pakai dalil, nggak pakai argumentasi yang bisa dipegang. Akhirnya ya jelas itu adalah debat kusir kata istilahnya, ya. Nah, dan ini sangat buruk. Itu dapat mengotori hati, dapat menghalangi kita dari ilmu. Kita tidak dapat kebenaran di situ. Kita tidak dapat ilmu di situ. Yang kita dapat adalah syubhat. Boleh jadi yang sebelumnya yang kita pegang itu kebenaran. Karena majelis debat itu justru kita jatuh dalam syubhat dan kita lepaskan kebenaran itu. Banyak orang-orang seperti itu. Ya, dia berada di pihak yang benar. Dia ikuti majelis debat, justru dia lepas kebenaran itu setelah dia mengikuti debat tersebut. Dan ini sangat berbahaya bagi orang-orang yang kurang ilmu, bahkan orang awam. Maka tinggalkan itu. Kemudian Nabi mengatakan, aku menjamin istana di bagian tengah surga bagi yang meninggalkan dusta. Walaupun dia sedang bercanda. Ya, canda tidak menggiringnya untuk berkata dusta, berkata bohong. Artinya ini tidak termasuk bohong yang dibolehkan. Dari 3 perkara yang dibolehkan berbohong di situ, ini tidak termasuk. Bercanda itu tidak termasuk perkara yang dibolehkan untuk berbohong di situ. Ya, kita katakan yang pertama yang dibolehkan itu dalam peperangan. Karena Nabi mengatakan al-harbu khud'ah. Boleh saja kita katakan, kita perintahkan pasukan kita untuk belok kiri, sebenarnya yang dimaksud adalah belok kanan. Ya, semata-mata untuk siasat perang. Karena kalau terlalu vulgar kan orang musuh jadi tahu. Nah, itu kan bohong sebenarnya. Kanan maksudnya dikatakan kanan maksudnya kiri. Tapi ini dalam peperangan, siasat. Nah, itu dibolehkan. Yang kedua di dalam proses mendamaikan dua pihak yang bertikai. Yanmi khairan wa yakulu khairan. Menyampaikan yang benar dan mengatakan yang benar. Ya, walaupun sebenarnya tidak seperti itu, tapi untuk mendamaikan dua pihak, untuk menyatukan, mempertemukan mereka di titik tengah, kadang-kadang perlu ya kita katakan suatu tauriah ya, siasat untuk bagaimana mempertemukan mereka. Kalau jujur-jujuran nanti yang nggak akan ketemu nanti, ya. Nah, kemudian yang ketiga, perkataan seorang suami kepada istrinya yaitu untuk menghiburnya, ya, bukan memberi janji palsu, itu tidak termasuk bohong yang dibolehkan dari suami kepada istri. Nah, bercanda tidak termasuk di situ. Tidak ada dispensasi untuk berbohong ketika bercanda. Ya, jadi jangan mengada-ngada juga. Sebagian orang ada yang memiliki profesi itu, yaitu profesi sebagai komedian. Dan memang sengaja buat dusta, dan itu tidak boleh, ya. Nah, demikian. Dan Nabi menjamin bagian istana di bagian tengah surga bagi yang meninggalkan dusta itu, walaupun dia dalam kondisi bercanda. Wa bibaitin fi alal jannah liman hasuna khuluquhu. Dan Nabi menjamin istana di bagian atas surga, bagian yang tertinggi di surga,
bagi orang yang baik akhlaknya, bagi orang yang bagus akhlaknya. Ini umum ya. Dari satu yang khusus, ya kita katakan meninggalkan debat walaupun benar, kita menahan diri itu termasuk akhlak yang baik. Kita jujur walaupun sedang bercanda itu adalah akhlak yang baik. Dan secara umum, ya akhlak yang baik itu akan menjamin kita memiliki istana di bagian atas surga, ya bagian yang paling tinggi di surga. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah itu salah satu kita katakan motivasi dari Rasul kita, Nabi kita Muhammad SAW untuk menjaga diri dari dusta. Walaupun dalam kondisi ya mungkin kita anggap itu wajar untuk berdusta di situ. Nah kalau orang itu jujur walaupun dalam bercanda, bagaimana dalam hal-hal yang serius? Ya, dalam kondisi bercanda aja dia jujur, dia tidak bohong. Apalagi dalam hal-hal yang serius. Nah, kalau kita biasakan bohong dalam bercanda, nanti akan merembet pada perkara-perkara yang serius. Dalam perkara yang serius sekalipun kita ya tergelincir dalam dusta, dalam bohong. Kenapa? Karena ada biasa. Ya, kita berbohong ketika kita bercanda. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Nah, dengan selalu berkata jujur, ya, seorang muslim akan terhindar dari sifat-sifat orang munafik, ya, seperti yang dikatakan ayatul munafiki thalath. Tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddasa kadzab. Jika dia berbicara, dia berdusta. Orang muslim adalah orang yang jujur. Dan orang yang senantiasa berkata jujur tidak akan pernah merugi sedikit pun. Ya, tidak akan pernah merugi sedikit pun. Ya, tidak akan rugi dengan jujur. Walaupun orang-orang mengatakan jujur terbujur, itu adalah suatu kita katakan ungkapan orang-orang pecundang, ya, orang-orang yang nggak bisa jujur mungkin, ya, orang-orang yang terbiasa bohong hingga dia mengatakan jujur itu terbujur. Dalam terminologi syar'i, jujur itu justru mendatangkan keuntungan. Orang yang jujur tidak akan rugi, tidak akan terbujur istilahnya. Nabi mengatakan arbaun idza kunna fika fala alaika ma fataka minad dunya. Nabi mengatakan ada 4 perkara yang jika semuanya ada padamu, niscaya kamu tidak akan rugi meskipun kamu kehilangan dunia, terluput dari keuntungan dunia. Fataka minad dunya, ma fataka minad dunya. Walaupun kamu tidak dapat dunia, tapi jika kamu memiliki 4 perkara ini, kamu tidak akan rugi. Fala alaika, kata Nabi, kamu tidak akan rugi. Kamu tidak akan gigit jari. Kamu tidak akan menyesali. Walaupun kamu kehilangan dunia, kamu terluput dari dunia. Apa itu 4 perkara itu? Nabi mengatakan hifdzu amanah, wasidqu hadis, wa husnu khaliqah, wa iffatun fi tu'mah. 4 perkara itu adalah yang pertama, jujur dalam bertutur kata. Ya, jujur dalam bertutur kata. Jujur ini akan membawa keuntungan. Ya, orang akan teringat dengan kejujuran itu. Teringat sesuatu yang baik. Tapi bohong itu orang juga ingat, tapi ingat yang buruk begitu. Dan akan berusaha untuk menghindari orang yang bohong. Orang yang jujur pasti akan dicari orang. Walaupun manfaat dari jujur itu tidak langsung hadir di depan mata, ya. Tapi satu saat kelak orang-orang akan mengapresiasi kejujuran kita. Wah, benar, jujur si fulan itu. Ya, orang jujur akan dicari orang. Orang dusta, walaupun manusia mungkin ya, kesirup dengan kebohongannya, itu cuma sementara. Satu saat, kata pepatah kita, ya, sepandai-pandai menyimpan bangkai akan tercium juga. Sepandai-pandainya kita bohong akan ketahuan juga. Dan celakanya bohong itu nggak akan bisa dihapus kecuali dengan jujur. Artinya apa? Orang yang berusaha untuk menutupi bohongnya tidak dengan jujur, dia akan melahirkan kebohongan yang lain. Itu konsekuensinya, ya. Maka dia harus kembali kepada kejujuran. Ya, celakanya adalah ketika dia tidak biasa jujur, maka bohongnya akan dia tutupi dengan bohong yang lain, hingga terus dia berbohong. Ya, dia akan terbawa dengan suatu konsekuensi yang tidak bisa dia hindari.
para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Maka yang pertama adalah Nabi mengatakan sidqu hadis. Ya, kata-kata yang jujur, jujur dalam bertutur kata. Wa hifdzu amanah, yang kedua menjaga amanah. Ini sudah kita bicarakan tadi, pentingnya menjaga amanah. Wa husnu khaliqah, akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia, ya ini kita sedang membahas akhlak, ya banyak sekali hal-hal yang kita dapatkan ya ketika kita belajar akhlak ini. Ya, bahwa akhlak yang mulia itu adalah salah satu harta benda. Kekayaan, orang yang punya akhlak, dia punya kekayaan yang luar biasa, yang mungkin tidak semua orang bisa memiliki kekayaan yang bernama akhlak mulia. Tidak semua. Allah beri kekayaan yang bernama akhlak mulia. Nah, kemudian yang keempat adalah iffatun fi tu'mah. Berhati-hati menjaga dirinya dalam mengonsumsi makanan. Iffah, menjaga diri, fi tu'mah, di dalam hal makanan. Artinya tidak memakan kecuali yang sesuatu yang dipastikan halal, baik itu makanannya, ya, ataupun ya kita kata sumbernya. Ya, dia menjauhi makanan yang haram, baik itu haram kita katakan zatnya, perkara-perkara yang diharamkan Allah. Ya, dia tidak makan babi, dia tidak minum khamar, dia tidak makan bangkai, dia tidak makan darah, dan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia jaga diri dari itu. Ataupun dari makanan-makanan yang haram, yaitu caranya. Ya, makan dari harta curian, harta korupsi, dan sejenisnya. Dari kejahatan, dari menipu orang. Ya. Nah, dia jaga dirinya dari makanan-makanan yang haram tersebut. Nah, orang-orang seperti ini, jika dia jaga dirinya dari 4 perkara tadi, dari kebohongan, dari khianat, dari akhlak yang buruk, dan dari makanan yang haram, maka kalaupun dia terluput dunia, dia tidak akan rugi. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Demikian pula dalam perbuatan. Jujur dalam perbuatan. Seorang muslim sejati akan selalu jujur ketika bermuamalah dengan orang lain. Ya, lurus, tidak bengkok. Ya, dia landasi muamalahnya kepada orang lain dengan kejujuran, tidak tipu-tipu. Ya, tidak ada kita katakan sesuatu yang ditutupi. Dia bermuamalah, berhubungan dengan manusia dengan kejujuran. Tindak tanduk serta perbuatannya jauh dari kedustaan. Dia tidak menyuap, menipu, ataupun berbuat curang. Ya, maka itu tidak termasuk golongan kami, ya. Orang-orang yang ya mencurangi, berbuat curang kepada kami. Nah, demikian ya. Maka di dalam muamalah itu ada satu hal yang harus dijauhi, yaitu kecurangan. Ya, kecurangan. Ya, misalnya seorang pedagang menyembunyikan barang-barang yang busuk, ya, menampilkan barang-barang yang baik ya untuk menipu orang. Nah, ini termasuk satu ketidakjujuran di dalam muamalah. Dan muslim sejati senantiasa tampil apa adanya, jauh dari kepura-puraan, kepalsuan. Ya. Nah, kadang-kadang dia menampilkan sesuatu yang menipu. Ya, untuk meyakinkan orang dia tampil ya meyakinkan, padahal modusnya untuk menipu. Orang kadang-kadang berhutang itu ya zaman sekarang ini. Datang dia dengan sesuatu yang meyakinkan orang untuk memberikan hutangan gitu. Tapi ternyata semua itu penampilannya itu adalah palsu. Ketika dia dapat pinjaman itu, hutangan itu, dia pun lari. Ternyata orang itu tertipu dengan penampilannya. Nah, jadi tidaklah dia menampilkan seorang muslim tidaklah menampilkan sesuatu yang berkebalikan. Dia tampil apa adanya, jauh dari tadlis, ya jauh dari penipuan. Ya, nah demikian. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbai zur. Orang yang berpenampilan dengan sesuatu yang bukan miliknya seperti orang yang memakai sepasang baju yang palsu. Ya, sepasang baju
palsu. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah, begitulah ya, kita katakan pentingnya kejujuran di dalam perkataan dan perbuatan. Berikutnya kita akan bahas ya ancaman ya dari kebiasaan berdusta. Ancaman bagi para pembohong ataupun pendusta ya pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Itu saja yang mungkin bisa kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini, masih berkaitan dengan akhlak jujur. Nah, ikhwatas Islam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat, jangan lupa untuk mencantumkan nama dan alamat Anda saat ini di mana. Baik, untuk pertanyaan pertama kami angkat dari pesan singkat dari Bapak Ramlan Serdang di Kemayoran, Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz, bagaimana untuk kejujuran dalam beramal supaya ikhlas? Karena ini kelihatannya mudah akan tetapi prakteknya sulit, Ustadz. Mohon nasihatnya. Ya, ini sudah kita bahas pada poin yang kedua ya, jujur dalam niat. Jujur di dalam niat, yaitu keikhlasan. Sudah kita sampaikan juga di sini hadis yang sangat agung ya, tentang 3 orang yang pertama kali diadili pada hari kiamat karena kebohongan niatnya. Ya, dia berpura-pura ikhlas, tapi ternyata bohong. Ya, dia tidak ikhlas. Orang-orang bisa dia kelabui ya dengan kebohongan niatnya, tapi Allah tidak. Ini bahaya bohong dalam niat ya, dusta di dalam niat. Tidak terdeteksi oleh manusia. Manusia tidak bisa melihat kebohongan itu. Beda dengan kebohongan lisan bisa terdeteksi ya, bisa ketahuan. Ya, besok atau lusa akan ketahuan ya kebengkokan lisan itu. Tapi kebengkokan hati yang terisi dengan kebohongan ini nggak akan bisa terdeteksi oleh manusia. Tapi Allah tahu, Allah tidak bisa dibohongi. Maka di sini perlu kita senantiasa muraqabah, ya, selalu muhasabah. Itu 2 kata kunci yang bisa menyelamatkan hati kita dari kebohongan. Yaitu senantiasa muraqabah dan muhasabah. Ya, selalu menghisap diri kita. Ya, selalu melakukan muraqabah, yaitu pendekatan diri kepada Allah dan menanamkan dalam hati kita bahwa kita selalu berada di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mengawasi hati itu manusia nggak bisa manusia mengawasi hati kita. Yang bisa mengawasi hati kita hanyalah Allah yang membolak-balikkan hati tersebut. Karena hati manusia di antara 2 jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah bolak-balikkan menurut kehendaknya, menurut kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka 2 kata kunci tadi yaitu selalu muraqabah dan selalu muhasabah. Ya, hati sering tergelincir itu pasti karena gerakannya tidak terdeteksi. Tapi orang yang selalu muhasabah, dia selalu memperbaiki dirinya, terutama hatinya. Sehingga semakin lama semakin baik, ya, semakin tajam keikhlasannya, semakin tinggi kadar ikhlasnya. Kita sudah bahas juga bahwa ikhlas itu juga tingkatan. Orang yang ikhlasnya itu selalu di bawah rata-rata, ya di dasar, ya nggak menutup kemungkinan dia akan keluar dari keikhlasan. Tinggal nunggu terplesetnya, maka dia jatuh dalam riya. Maka perlu kita jaga itu dengan terus melakukan muhasabah, menghitung dan menghisap diri. Kemudian muraqabah tadi, selalu menghadirkan ya kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama di dalam mengawal hati kita. Kita tidak bisa mengandalkan manusia di situ. Yang kita bisa andalkan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membolak-balikkan hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, syukran wa jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ramlan yang berada di Kemayoran, Jakarta Pusat. Dan masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, apakah bentuk kejujuran dalam persaudaraan cinta dan benci karena Allah
yaitu dengan saling menasehati dalam kebaikan. Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran. Ya, itu termasuk salah satu bentuk kejujuran, wujud jujur di dalam perbuatan. Yaitu kita saling beramar ma'ruf nahi mungkar, saling nasihat menasihati, itu hak muslim atas muslim lainnya. Ad-dinun nasihah kata Nabi. Ya, din itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat. Nasihat itu adalah ketulusan, dan ketulusan itu adalah kejujuran. Dan inilah modal penting di dalam membangun sebuah hubungan. Ya, dengan siapapun ya. Ketika kita bisa berlaku jujur ya, berkata jujur, bersikap jujur, maka hubungan itu akan bisa bertahan. Ya, Nabi juga mengatakan bahwa tidaklah ada yang memisahkan dua orang yang saling bersaudara, yang saling berkasih sayang kecuali dosa. Ya, yang dilakukan oleh salah satu dari kedua belah pihak. Al-muhdisu syarrun kata Nabi. Pihak yang berbuat dosa itulah yang buruk, yang jahat. Nah, disinilah perlu kita saling nasihat menasihati ya. Saudara kita kadang-kadang jatuh dalam kesalahan, dia perlu nasihat, kita nasihati. Dan kadang-kadang sebaliknya juga, kita perlu nasihat, kita dinasihati, maka terimalah nasihat. Itu timbal balik saja itu. Kadang-kadang orang asyik memberi nasihat, ketika dia dinasihati, dia nggak bisa menerima nasihat. Ini tanasuh namanya. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah nasihat karena nasihat itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Nasihat itu dua arah. Sebagaimana kita membiasakan untuk menasihati saudara kita, tapi jangan lupa ya, kita juga harus membiasakan untuk menerima nasihat orang lain. Ada orang yang pintar memberikan nasihat, tapi begitu giliran dia diberi nasihat, dia tidak bisa. Ya, nah, hak muslim atas muslim lainnya ada 6 kata Nabi. Salah satunya adalah wa idastansahaka fansah lahu. Jika saudaramu itu perlu nasihat atau minta nasihat, maka berilah nasihat kepadanya. Ya, diminta maupun tidak diminta. Jika dia perlu nasihat, nasihati. Apalagi dia meminta. Minimal kita mengatakan, ya akhi ittaqillah. Wahai saudaraku, bertakwalah kepada Allah. Kadang-kadang nasihat itu juga nggak harus terperinci ya. Nasihat itu kadang-kadang nasihat yang umum saja itu bisa menyentuh hati. Yang bisa membuat saudara kita berpikir, wahai fulan ittaqillah. Ya, nah kalau kita ingin memberikan nasihat kepada saudara kita, mungkin ya, kalaulah kita perinci nasihat itu, ini agak rumit urusannya, ya, dan agak berat juga kita untuk menyampaikannya. Minimal kita katakan kepadanya, ya fulan ittaqillah. Wahai fulan, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah sejujur-jujur nasihat ya, sebaik-baik nasihat. Maka dulu para salaf selalu minta nasihat kepada saudara-saudara mereka, rekan-rekan mereka, sahabat-sahabat mereka. Dan mereka saling mengingatkan satu sama lainnya dengan kata-kata itu, ittaqillah. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini timbal balik sebenarnya. Ya, kita harus bisa ya saling menyempurnakan dengan nasihat ya, dan kita juga harus bisa juga siap juga untuk menerima nasihat ya, dan itu dua-duanya sama beratnya. Menyampaikan nasihat itu perkara yang berat ya, dan menerima nasihat juga merupakan perkara yang berat juga. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, ada teman yang selalu tidak menepati janji untuk membayar hutang, dan itu dilakukannya sudah 3 kali. Apakah kita boleh menjulukinya sebagai orang yang munafik Ustaz? Syukran. Ya, ini masalah hutang ya, ini berat memang. Ya, hutang itu ya berhati-hati dengan hutang ya, karena hutang itu bisa membuat orang itu menjadi hina ya. Nah, bisa membuat orang itu berbuat buruk seperti berdusta, berjanji dan tidak menepati. Banyak lagi keburukan-keburukan dari kebiasaan berhutang. Maka hati-hati dengan hutang. Ya, kalau kita memang tidak perlu berhutang, jangan berhutang ya. Berhutanglah untuk hal, boleh berhutang tapi untuk hal yang memang perlu kita berhutang. Karena Nabi juga berhutang, tapi Nabi tidak pernah lupa bayar hutang, kan begitu. Nah, kadang-kadang kita itu ya
ingatnya berhutang, giliran bayar hutang nggak ingat. Gitu. Nah, ya waktu minta hutang luar biasa, semua hadis keluar. Gitu. Tentang persaudaraan, tentang macam-macam keluar hadis. Nah, begitu ditagih hutang, ya nggak muncul batang hidungnya. Ya, nah berbohong, memungkiri janji, memberikan janji-janji kosong dan lain sebagainya. Ya tentunya ini musibah bagi saudara kita ya, maka dia harus diingatkan. Ya, jangan juga kita terlalu dini untuk melontarkan vonis ya. Nah ini musibah manusia hari ini seperti itu. Maka coba cari tahu juga kenapa dia tidak bayar hutang. Ya mungkin dia sedang susah juga. Ya, nah ini jadi orang yang berhutang itu ada dua kondisi yang perlu kita pahami, maklumi. Pertama orang-orang yang muksir, orang yang susah. Ya, dia kesusahan. Ya, dia terjebak dalam hutang. Dia orang yang susah, dia orang yang melarat. Ya, ini kasihlah dia tangguh, ya. Kalau perlu dia dibebaskan dari hutang. Kita lihat kondisi saudara kita. Ya, kadang-kadang orang itu karena dia mau bagaimana lagi, akhirnya dia berjanji dan dia tidak pernah tepati. Karena dia mengatakan saya nggak punya uang, dia malu, ya. Nah, gengsi juga atau gimana? Ya banyak ya kita katakan hari ini orang-orang seperti itu. Nah, dan maka dia terpaksa, ya katakan dalam tanda kutip terpaksa melakukan hal tersebut, yaitu janji-janji palsu tadi, bohong dan lain sebagainya. Nah, coba kita kita selidiki juga dan kita cari tahu juga kenapa dia terus menghindar dari hutangnya. Mungkin dia orang yang muksir, ya. Nah, ada keutamaan orang-orang yang memberikan tangguh, memberikan kelapangan di dalam pembayaran hutang, ya, yang disebutkan Nabi dalam banyak hadis. Di antaranya kita dapat pahala bersedekah sebanyak hutang yang kita berikan setiap hari. Dari waktu yang kita beri tangguh setahun, seolah-olah kita bersedekah setahun penuh dengan jumlah hutang yang kita berikan itu. Itu satu motivasi kepada kita semua untuk memberikan kemudahan bagi orang yang berhutang. Tapi kita lihat dulu kondisinya. Ya, kalau kondisinya memang orang yang susah, ya mungkin ya nasib orang berbeda-beda, dia tertimpa musibah, mungkin usahanya bangkrut dan lain sebagainya, ya begitulah nasib manusia berbeda-beda ya. Disinilah kita mungkin ada peluang bagi kita untuk berbuat kebaikan. Ya, nah demikian. Yang kedua adalah orang-orang yang musir. Ini orang yang berkelapangan, sebenarnya punya harta dia, tapi dia nggak mau bayar hutang. Inilah yang dikatakan Nabi, matalul ghani dzulmun. Ya, menunda-nunda hutang orang yang mampu itu dari orang yang mampu itu ya, bagi orang yang mampu itu adalah satu kezaliman. Nah, ini harus perlu ditegur ya, perlu diberikan peringatan keras. Ya, nah, ya ini adalah satu kezaliman. Kita memberikan nasihat kepadanya supaya dia tidak terus berbuat zalim dan zalim. Mungkin bukan kita saja yang jadi korbannya. Ya, nah, dan tentunya orang-orang seperti ini yang lebih banyak berhutang daripada orang-orang yang nggak mampu itu. Orang-orang yang nggak mampu itu ya dia menerima nasib apa adanya, qanaah saja. Tapi orang-orang yang punya harta ada semacam kecanduan untuk berhutang. Hutang ini, hutang itu, dan orang-orang itu mungkin percaya saja memberikan hutangan kepada mereka karena dia anggap orang yang berada untuk membayar hutangnya. Tapi ya seperti itu tadi, akhirnya dia jatuh dalam janji palsu, ya, kata-kata dusta, bohong dan lain sebagainya. Nah, orang seperti ini perlu diberi peringatan keras karena ini bentuk kezaliman ya para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Jadi berbeda-beda kondisi orang yang berhutang itu. Coba lihat kondisi saudara kita itu. Ya, nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawaban yang disampaikan, dan itu merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan ini, Ustaz, sebagai ikhtitam atau penutup. Tafadhol. Ya, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, ini adalah poin ketiga di dalam bab jujur, yaitu jujur dalam perkataan dan perbuatan. Ya, seorang Muslim adalah orang yang menjaga lisan dari kebohongan dan menjaga sikap dan perilakunya dari kedustaan, kepalsuan. Seorang Muslim adalah orang yang menjaga lisannya, ya, menjaga kata-katanya dan memegang kata-katanya, ya, memegang kata-katanya. Nah, demikian saja mungkin pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang ya buah dari kejujuran, ya.
dan ancaman bagi para pendusta. Ada motivasi kita berbuat jujur, walaupun ada ya ungkapan di luar sana ya jujur terbujur kan begitu ya. Tapi sebagaimana kita berikan mukaddimah tadi bahwa jujur itu akan membawa keuntungan. Ya, orang jujur tidak akan rugi. Bahkan dia akan memetik buah dari kejujurannya. Tidak hari ini, besok dia akan petik buah dari kejujurannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.